Di balik layar layangan putus, Reza Radian selalu peluk Putri Marino usai adegan emosional. Layangan Putus kini menjadi web series paling hits di Indonesia di ujung tahun 2021 dan awal tahun 2022 ini. Reza Radian sendiri terkejut ketika web series yang dibintanginya itu viral di kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak muda. Ia tak menyangka bahwa cerita yang sebenarnya sangat lekat dengan realitas kehidupan pernikahan di luar sana menjadi sebuah tontonan seru bagi pemirsa di Indonesia. Ayo surprise. Ya, awalnya gue berpikir ini cerita yang relate, tapi kan sebenarnya sudah banyak. Cerita seperti ini bukan cerita yang baru orang lihat, ujarnya saat berbincang dengan Boy William, dikutip dari video di kanal YouTube Boy William Jumat 7 Januari 2022. Alasannya mengambil proyek ini, Reza ingin menampilkan satu karakter yang tidak stereotip, bahwa peran yang dianggap antagonis dalam serial tersebut, ia tak ingin bawakan tokoh tersebut dengan cara yang emosional maupun kasar. Akan tetapi, ia ingin menjadi karakter yang manipulatif, yang menurut Reza itu jauh lebih kejam dari orang yang kasar. Ada kisah tak kalah menarik diceritakan Reza Radian bersama Boy. Reza mengungkap bahwa di balik serial Layangan Putus yang penuh konflik itu, para pemain pun ternyata punya cara untuk meregulasi emosi mereka di tiap adegan. Misalnya, ketika terdapat adegan serius antara Aris dan Kinan, Reza Radian dan Putri Marino memilih untuk saling diam. Bahkan, setelahnya ia dan Putri saling menjauh, tak berada di tempat yang sama. Reza kemudian mengungkap bahwa setiap adegan yang menguras air mata Putri Marino, ia selalu memeluknya. Kenapa? Setiap aktor dan aktris pastinya diberi kesempatan untuk menonton kembali aktingnya dalam sebuah adegan. Di Layangan Putus, Reza Radian pun mengaku mengoleksi aktingnya sendiri, terutama saat adegan bertengkar. Skin yang berantem-berantem itu menurut gue sedikit kebanyakan ngomong. Harusnya skin itu tuh dimiliki Kinan. Harusnya gue nggak banyak ngomong, gue diam, di face-nya itu lebih kesikap saja. Cabut kek, apa kek, katanya. Walau demikian, Reza Radian pun mengatakan keputusan-keputusan adegan itu diambil bersama sutradara dan aktor. Saat ditanya siapa aktris yang paling mudah diajak kerja bareng adalah Anya Geraldine. Namun Reza menyebut, dengan skala emosi yang dimiliki tokoh Kinan, kemampuan Putri Marino yang memerankan Kinan dinilai begitu brilian. Di balik layar, Reza Radian mengungkap bahwa para pemain Layangan Putus memilih untuk tidak saling berbicara ketika mempersiapkan adegan serius. Kalau adegan serius, kita nggak ada yang ngobrol, diem-dieman. Jadi kalau sudah emosional sampai nangis, sampai apa, begitu kita sudah cut, kita pelukan saja. Gue peluk Putri karena dia mungkin masih nangis ke bawah suasana. Tapi sudah, tapi kalau ada adegan emosional, kita cenderung pergi, cut. Gue melipir kemana, Putri kemana, Anya mungkin melipir kemana, just relax, ungkapnya. Reza Radian juga beruntung suksesnya Layangan Putus ini berkat suasana produksi yang positif. Semua orang merasa proyek ini penting dan tidak ada yang menganggap remeh. Pemeran Aris itu kemudian dijebak dengan pertanyaan Boy. Jika bukan Putri Marino dan Anya Geraldine yang memerankan Kinan dan Lydia, siapa aktris yang lebih baik memerankannya? Gak ada. Kinan tuh bilang itu Putri Marino, karena gue selalu percaya bahwa skrip itu memilih sendiri aktornya. Oh, boleh kandidatnya A, B, C, D. Tapi begitu kandidat terakhirnya kepada orang itu, ya berarti skripnya memilih dia untuk bermain. Gue percaya itu, katanya. Saat membahas soal adegan seksual di Layangan Putus, Reza Radian pun mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah sebagai aktor profesional. Hanya, untuk adegan tersebut, kru film dibatasi. Tapi kan gak ada yang buka-buka beneran. Ada yang pakai kemben, pakai kain, karena semuanya koreografi. Kayak ada kissing scene, spotnya mulai dari pintu ke tempat tidur, itu semua di koreografi. So you cannot, how can you improve?